Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ada beberapa pertanyaan, cuman ini pertanyaan yang paling mendasar dulu yang ingin saya tanyakan mengenai eh, para ahli ibadah yang pada akhirannya mereka terkalahkan oleh seorang pelacur yang hanya bersedekah dengan air menggunakan sepatunya, dan sedekahnya mending untuk yang manusia atau hewan yang tidak diharamkan. Ini ke anjing saja, anjing makhluk Allah dan itu diharamkan buat kita umat Islam, tapi sang pelacur ini bisa masuk surga. Nah, hubungannya dengan pertanyaan saya adalah yang pertama mengenai sedekah. Bagaimana bila mana kita tidak mampu secara finansial, atau sedekahnya yang kedua, kita ingin bersedekah dalam hal yang jauh lebih bermanfaat, misalkan membuatkan toilet umum, atau kita ingin bersedekah kepada tetangga yang memang tidak mampu, tapi kita sendiri punya kebutuhan di rumah tangga yang mungkin terasa berat buat kita juga. Jadi ada dilema antara memberi orang lain dan mencukupkan kebutuhannya, atau rumah tangga dulu. Padahal makan tidak kurang, tapi kebutuhan rumah tangga dalam artian menyimpan tabungan. Apalagi kita sudah berumah tangga, seringkali ribut dengan istri itu masalahnya ringan. Cuman karena uang 1.000-2.000 rupiah jadi ribut gitu. Nah, yang kedua mengenai bagaimana cara kita bertobat dan cara kita menghilangkan dosa dari rasa sisi sakit hati seseorang kepada kita. Namanya kita manusia dan kita selalu digoda oleh setan ya tadi ya. Kadang tanpa kita sadari, dan apalagi di zaman sekarang semua serba teknologi dan kita ingin dilihat oleh orang lain. Wow, si fulan punya anu, wow si fulan sudah ini, wow si fulan hebat. Tanpa kita sadari kita terbawa oleh arus tersebut. Nah, yang jadi masalah, tidak semua orang senang dengan kita. Apalagi mohon maaf, kayak wajah saya ini, kalau lagi diam dan tidak kenal, pasti mengira saya ini orang yang sangat kejam, jahat. Karena maaf, mungkin kenakalan dulu di masa remaja, dan insya Allah sekarang udah mulai berhijrah ke arah yang lebih baik. Cara menghilangkan rasa sakit hati di orang lain, yang dimana kita tidak tahu orang lain ini sebenarnya sakit hati atau tidak kepada kita. Dan kalau sakit hati, cara kita meminta maafnya bagaimana tanpa kita membuat orang itu jadi tambah benci sama kita, Tad. Ya. Oke, gitu. baik. Dua pertanyaan saja ya. Siap, Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab pertanyaan. Jadi yang pertama ini, kenapa ahli ibadah terkalahkan dengan pelacur yang sedekah? Iya. Sedekahnya walaupun sedikit gitu kan. Jadi kata para ulama seperti ini ya. Ibadah yang membuat diri kita sombong, merasa cukup dengan amalan-amalan, ya, itu tidak lebih baik daripada maksiat yang membuat hati kita bersedih karena ingat dosa. Jadi ketika bermaksiat, kemudian kita sedih, menyesal melakukan maksiat tersebut, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, itu lebih baik daripada banyaknya ibadah yang kita lakukan tapi membuat diri kita sombong, membuat diri kita ujub, merasa diri kita menjadi orang yang paling baik. Nah itu ya. Kemudian dalam konsep sedekah ini tadi pengen bikinkan MCK misalkan, karena ada satu pesantren ya tidak ada MCK-nya misalkan, kita pengen bikin MCK, tapi duitnya di mana gitu kan ya, belum punya uang ya, maka konsep sedekah kata saya juga tidak harus muluk-muluk dulu ya, tapi kita itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari sedekah itu kan keikhlasan dan kontinuitas kita, keistiqomahan kita dalam bersedekah. Jadi sedekah 1 juta tapi hanya 1 tahun sekali ya, dibandingkan dengan sedekah yang 5.000 tapi setiap hari, itu 5.000 lebih baik ya, ataupun 2.000 itu lebih baik. Kenapa? Karena kita kontinuitas setiap hari kita sedekah. Karena di setiap pagi nih, di dalam hadis yang saya dikatakan, itu akan turun 2 malaikat kepada setiap manusia.
ada 2 malaikat yang akan turun kepada manusia. Kemudian yang satu itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak subuh ini, pagi ini. Kemudian malaikat yang ke satu lagi, ya yang kedua, ini yang kedua juga berdoa, Allahumma a'ti ya mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik, pelit, tidak mengeluarkan hartanya pagi itu, siang itu, hari itu, kehancuran, kebinasaan. Artinya sekecil apapun yang kita keluarkan pada hari itu, kita akan mendapatkan ganti dari Allah dengan yang lebih baik. Makanya kita lihat dalam proses konsep sedekah itu bukan besarnya loh, tapi kontinuitasnya. Orang yang tadi sedekah 1 juta 1 tahun sekali, atau 5 juta 1 tahun sekali, belum termasuk ahli sedekah. Tapi kalau orang yang 5.000 tapi setiap hari selama 1 tahun ahli sedekah. Karena setiap hari sedekah. Maka ketika kita ingin membangun misalkan tadi MCK seperti itu, maka mulailah dengan menabung. Kita punya ATM khusus, ATM sedekah, ataupun langsung berikan kepada temannya yang punya pesantren tersebut. Ya, yang punya pesantren tersebut berikan, transferkan setiap hari misalkan 5.000, tapi setiap hari, sehingga itu dicatat oleh malaikat setiap hari. Kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dicabut. Kemungkinan di hari itu kalau kita sedang sedekah misalkan dicabut nyawanya, oh hari ini dia sudah sedekah ketika sedekah. Tapi kalau tadi yang 5 juta tapi setiap tahun 1 tahun sekali, ya kemungkinan hari-harinya kosong dengan sedekah gitu kan. Jadi ada amalan yang menjadi amalan rutinitas kita setiap hari yang didoakan oleh malaikat keberkahannya, yaitu yang pertama. Yang kedua, tadi bagaimana kita menghilangkan rasa sakit hati orang atas kesalahan kita. Kita itu tidak akan ditanya oleh Allah ya tentang amalan-amalan orang lain. Yang akan kita pertanggungjawabkan itu adalah amalan diri kita sendiri. Ya, orang lain itu tadi kan dikatakan sakit hati atau tidak saya tidak tahu. Mereka kalau tidak tahu, ya antum tidak akan ditanya tentang ketidaktahuan tersebut. Tapi yang akan ditanya itu amalan antum. Nah, kenapa dia menjadi sakit hati? Kalau karena kesalahan antum, maka itu antum akan diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau karena antum tidak salah, tapi orang emang benci aja gitu kan. Ada orang kayak gitu. Iya, banyak seperti itu. Kita tidak melakukan kesalahan, tidak kita melakukan baik-baik apa-apa, aja ya. kita baik-baik aja, standar saja. Ya, kita punya mobil bagus, kita punya motor bagus, kenapa orang lain jadi benci kepada kita? Itu tidak akan dipertanyakan. Dia yang akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu benci? Tetanggamu maju, tetanggamu sukses, kenapa benci? Kalau kita, ya enjoy saja, selama kita tidak melakukan kesalahan. Tapi walaupun memang ya kita harus pandai-pandai menjaga sikap. Ya, saat kita misalkan beli motor baru nih, misalkan mobil baru ya, jangan sampai terus klaksonnya dipencet di depan orang kiki biar ketahuan bahwa mobilnya mobil baru gitu. Nah, itu yang seperti itu. Padahal pasennya nyala ada bunyinya kredit. Oke, saya kira cukup itu saja ya perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semua ya keistiqomahan, kesolehan, dan mudah-mudahan Allah selalu menambahkan iman dan Islam kita semua sehingga kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.